Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 66 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mendengar kalimat akan selalu ada pelangi sehabis hujan. Ini menunjukkan apa kira-kira saudara-saudariku? Ya, akan ada selalu harapan, akan selalu ada keindahan di dalam setiap badai hidup, dalam setiap yang tidak menyenangkan dalam hidup. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Kita mengetahui Yesaya 66 ini yang merupakan bagian dalam Trito Yesaya zaman ketika mereka sudah pulang dari pembuangan. Pembuangan menjadi krisis identitas bagi bangsa Israel ketika itu. Krisis kebangsaan mereka, krisis identitas mereka. Dan ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka bersukacita, marulupolo, bersukacita, kegirangan, bergirang segirang-girangnya. Ini menunjukkan sukacita bahwa mereka telah dipulihkan kembali. Ternyata keberadaan yang tidak baik-baik saja ketika dilepaskan dari segala hal yang tidak menyenangkan itu membuat kita bersukacita, kegirangan, dan memampukan kita untuk tidak berkabung lagi. Tapi untuk dapat memproses hidup kita dari yang di dalam kesedihan, di dalam pembuangan, atau di dalam kesulitan, atau di dalam sakit yang disembuhkan, atau di dalam banyak persoalan dalam kehidupan kita untuk mencapai memproses, melewati dari yang tidak menyenangkan atau bahkan melewati atau memproses dari yang hujan menuju ke pelangi. Itu ada proses yang harus dilewati. Ada hal yang ada harga yang harus dibayar untuk itu, saudara-saudariku. Apakah itu? Supaya tetap hidup di dalam iman percaya. Seandainya bangsa Israel tidak menjaga kekudusan daripada bangsa yang diberkati oleh Tuhan, lalu mereka hidup sebegitu bebasnya di pembuangan Babel, mereka bisa-bisa saja melakukannya, tetapi mereka tetap hidup di dalamnya karena mereka meyakini bahwa pertolongan Tuhan akan datang kepada mereka. Ini yang harus diimani oleh kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana pengharapan daripada bangsa Israel, mereka akan pulang, Tuhan akan membebaskan mereka dari pembuangan ini, dan itu terwujud dari ketika mereka dibawa pulang dari pembuangan Babel, mereka bersukacita, mereka tiba di Yerusalem, keadaan mereka dipulihkan, mereka bersukacita, marolopolo, girang segirang-girangnya. Ternyata dalam setiap kehidupan kita pasti melewati situasi seperti ini. Ada saatnya kita mungkin merasa jatuh sejatuh-jatuhnya. Lalu ketika kita tetap bertahan, yakin bahwa pertolongan Tuhan akan datang, kita akan berkata, mari bersukacita karena Tuhan telah melewatkan aku dari segala kesusahanku dan Tuhan menibakan aku pada sampai saat ini. Ini merupakan perjalanan iman. Hidup kita ini, perjalanan kita ini adalah perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi jikalau saat ini kita sedang mengalami kesulitan, keadaan kita tidak baik-baik saja saat ini, ingatlah proses ketaatan, proses pengharapan, proses kesetiaan kita kepada Tuhan dengan terus taat kepada Dia, Dia akan mengubahkan kesedihan kita menjadi sukacita. Maka dikatakan bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah. Artinya lihatlah perbuatan Tuhan yang terjadi kepada orang-orang Israel, mereka tiba di Yerusalem, demikian juga dengan kita. Dalam perjalanan hidup kita ini, dan inilah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus.
yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bukan lagi kita menuju ke Yerusalem yang ada di dunia ini, tetapi Yerusalem yang dinyatakan, yaitu keselamatan tempat di mana setiap orang yang merindukan. Ketika dia tidak ada lagi di dunia ini, akan ada Yerusalem yang baru, tempat kita bersuka cita. Tempat kita kegirangan, marulupoluk, yang sangat telah dijanjikan oleh Yesus ketika dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita. Ini menjadi letak daripada keimanan kita. Maka bertahanlah. Kalau mungkin keadaan kita saat ini sangat sulit, tetap percaya. Jangan menggadaikan imanmu dengan kenikmatan dunia ini. Jangan menggadaikan imanmu dengan segala ketenaran. Atau hanya untuk menaikkan followers atau viewers yang saat ini digandrungi oleh anak-anak muda dan lain sebagainya. Dengan menjadikan atau bahkan menggadaikan keimanannya, saudara-saudariku. Ini harus kita perhatikan. Maka yang kita nantikan bukan hanya lagi di dunia ini, tetapi di Yerusalem yang baru. Maka dikatakan dalam Yesaya 66 ini, bersukacitalah bersama-sama dengan Yerusalem, bersorak-soraklah karenanya. Mari saudara-saudariku, nantikanlah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan karena kehidupan kekal telah disediakan bagi kita. Berharap, setia, dan taat hanya pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau telah menjaga hati kami di dalam sukacita kami, supaya kami terus menjaga sukacita kami dan sorak-sorak kami, karena pengharapan kami nyata pada Yerusalem yang baru yang Yesus Kristus kerjakan untuk kami di dalam kesengsaraannya dan penderitaannya untuk kehidupan kami. Biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami tetap kuat, kami tetap semangat, dan kami tetap menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.